Halo teman-teman, apa kabar untuk hari ini? Semoga pada baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita sama-sama akan belajar bagaimana cara membuat koneksi pada aplikasi mobile ke database ya. Dan salah satu contohnya di sini adalah kita koneksinya ke MySQLite ya. Nah, di sini saya udah menyediakan tabel SQLite namanya database Antas DB dengan tabel siswa yang isinya itu ada beberapa record seperti ini ya. Untuk pembuatan database-nya saya di sini menggunakan SQLite Expert. Dan untuk pembuatannya ini tidak akan saya jelaskan ya. Saya rasa kalian juga pasti bisa. Oke, lanjut. Si Antas DB ini saya simpan di sini ya, di folder ini ya, di folder project ya. Nah, setelah kalian membuat form seperti ini misalnya, kita tambahkan sebuah data modul untuk penyimpanan database ya. Di file, new order, nah, cari yang database, terus pilih yang data modul ya. Nah, si data modul ini kita kasih nama DM. Misalnya. Terus simpan, namanya saya kasih nama UDM ya, unit data modul misalnya itu. Nah, setelah seperti ini, tambahkan di sini saya menggunakan PyDuck untuk koneksinya. FD connection ya. Ini yang PyDuck nih, yang FD connection. Terus kasih nama terserah kalian. Saya di sini kasih namanya adalah koneksi. Nah, terus yang login form ini jangan lupa di palskan ya. Nah, kalau kita double klik di sini, ini maka akan muncul connection editor ya. Nah, di sini ada driver ID, pilih dulu driver ID-nya. Nah, karena kita ingin koneksinya ke SQLite, jadi kita pilih yang SQLite ya. Nah, di sini kita fokusnya ke sini aja dulu nih. Sini nih ke locking bonus kita pilih normal. Ini sebuah parameter ya, ini parameter. Untuk database nanti dibuat secara rantai menggunakan coding ya. Ini parameter SQLite. Di sini juga sama ada parameter SQLite. Sama. Nah, kalau udah seperti ini, save dulu ya. Kita langsung ke sini ya. Nah, di sini saya membuat koneksinya itu menggunakan tombol. Bisa juga kalian simpan di sini juga bisa ya, di onCreate atau di form show bisa. Ini saya contohnya menggunakan tombol ya. Jadi ketika klik dan ngecek koneksi. Nah, di sini ada codingan seperti ini ya. Ini mendefinisikan untuk jika aplikasinya dijalankan untuk ke Windows ya. Kalau ini untuk ke mobile. Nah, di sini ada DM. DM itu yang data modul ini. Ya. Ini masih ada tanda-tanda ini karena kita belum menambahkan di uses-nya. Uses UDM ya. UDM. Nah, jadi kan hilang. Di UDM itu nama ini data modul. Terus koneksinya nama komponen PyDuck yang tadi, PyDuck connection. Terus ada parameter, ada value-nya apa. Nah, di sini kan ada database ya, yang tadi kata saya. Jadi koneksi database-nya kita buat secara codingan ya. Terus di sini ada sistem util, get calendar. Jadi maksudnya itu get calendar ini alamat si exe. Ini kan Windows 32 ya misalnya ya, ini di Windows. Di si exe-nya berada. Terus saya simpan dalam folder config dengan namanya antasdb. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang bawah ini untuk Android-nya. Ini codingannya seperti ini untuk alamat database-nya. Seperti ini nih. Kalau di Android ini harus menambahkan, ini kan nggak bisa ya kalau di kontrol spasi itu nggak muncul ya.
Di sini tambahkan system.io utils. Maka ini akan muncul ya. Tuh. Ini kalau untuk ini yang ini di Android ya. Kalau di Android ini berarti dia tempat instalasi si aplikasinya di dokumen path gitu ya. Jadi intinya kayak barengan di satu exe kalau di Windows kayak gitu. Kalau di aplikasi desktop ya kayak gini. Nah, ini belum ada koneksi ya, nih belum ada codingan yang lainnya. Kita tambahkan lagi pakai try. So, di sini pakai try exception ya. Try exception on exception. Nah, do begin end. Nah, ketika ini sudah seperti ini, di sini kita tambahkan dm.connection.open atau .connected sama dengan true ya. Nah, gini. Di sini untuk ngecek terhubung enggaknya, kita bisa tambahkan misalnya if dm.connection connected sama dengan .connected, ini defaultnya true ya. Kita tulis aja di sini true. Jika true, misalnya di sini kita misal button 1.text 2 sama dengan terhubung ya. Terhubung. Atau pakai show message aja dulu ya biar nggak pusing ya. Atau nggak apa-apa lah, tambahin aja ini. Kita tambahin begin and terhubung misalnya nih di sini. Show message terhubung ke database gitu ya. Terhubung ke database. Nah, gini aja ya. Jangan pakai ini ya. Pakai show message aja lah. Jika tidak connect, maka munculkan pesan tidak terhubung ke database. Nah, seperti itu ya. Nah, terus di exception ini kita bisa menambahkan misalnya nih takutnya di antara blok ini ada error. Jadi kita bisa ketahuan errornya apa ya di sini ya. Kita tampilkan errornya dengan show message saja. Show message misalnya pesan error gitu ya. Errornya apa? Plus e.message. Nah, jadi si e ini dari ini ya. Jadi message-nya itu message dari si exception ini. Apa pesannya gitu yang tampil. Nah, kayak gitu. Kita coba jalankan dulu ya. Nah, kita coba hubungkan. Nah, ada muncul pesan seperti ini. Jadi ini itu si pesan error berarti yang si ini ya, yang ini nih, yang exception ini ya. Jadi pesannya apa? Jadi kan muncul di sini tuh, gitu, kayak gitu. Tidak bisa membuka file database ya. Kenapa nggak bisa membuka? Ya kita cek, kita lihat dulu di sini. Nah, ini kan ada executable ya. Nah, di sini nih. Jadi si koneksinya itu disimpannya itu di folder config atas db. Nah, gitu. Berarti di sini, nah yang database ini yang udah kita buat, kita kopikan ke sini, pindahkan ke sini, bikin folder baru yang namanya config. Lalu simpan di sini. Nah, berarti kan seperti itu maksudnya ya. Jadi config atas db. Jadi get current dir, jadi tempat si exe-nya ini
config antas db. Nah, seperti itu ya. Kita coba jalankan lagi. Nah, terhubung ke database. Nah, sekarang ini udah terhubung. Lalu benar nggak sih udah terhubung? Jika ada rekodnya 5 nih, memastikannya gimana gitu kan ya. Misalnya kita untuk contoh kali ini kita lihat untuk tampilkan ke ini ya, ke string read dulu aja ya. Kita coba tampilkan datanya ke string read. Kita di bawah, simpan di bawah. Terhubung. Nah, misalnya kita di sini tambahkan button lagi ya. Misalnya show data, namanya show data. Atau tampilkan. Nah, sini tampilkan. Kita tambahkan lagi query-nya. Query berarti query. Pilih yang fd query ya, fd query. Nah, ini nih. Kita kasih nama misalnya SQL show misalnya gitu. Nah, ini koneksinya ke DM koneksi ya, si connection ini. Terus kita di sini di sini kita tambahkan SQL-nya ya. Select bintang from TB siswa. Nah, kayak gini ya. Oke, terus kita juga buat ini di sini secara codingnya ini untuk biar jadi kebiasaan. SQL show. Bisa juga ini menggunakan update tabel ya. Tapi ini saya contohnya menggunakan yang query. Biar sambil ngetik lah. Biar terbiasa kalian ngetik query gitu. Select bintang from TB siswa. Nah, kayak gini ya. Dot open. Nah, di sini. Jika terhubung, maka tampilkan. Nah, jika terhubung maka tampilkan datanya seperti itu ya. Nah, di sini kita untuk menampilkannya untuk saat ini kita dengan ini ya, bin visual ya. Bin visual kita mana system grid ini. Coba kita coba terukan dulu nih. Oh ya, nggak ada tabel ya, nggak terhubung. Coba kita jalankan. Hubungkan dulu, terhubung ke database. Coba kita tampilkannya bisa nggak? Nah, tampil ya di sini tuh. Jadi otomatis mengikuti data yang ada di sini ya, di tabel ya. Berarti ini udah berhasil terhubung ya. Nah, ini kenapa ini tadi pas diginikan ini nggak pada muncul ya, karena ininya belum terhubung. Karena di codingannya dibuat secara coding ya. Jadi ini sementara tampilkannya ke ini dulu ya, ke string read. Nah, ini kan yang di desktop kan udah bisa ya, udah terhubung. Sekarang bagaimana sih kalau ingin ditampilkan yang di bagian Android ya? Sebentar, saya siapkan dulu ini. Colokannya kurang nih.
kekurangan port USB saya. Misal ini 32 ya. Nah, yang untuk di database, yang untuk ke Android, karena database-nya ini harus terbawa ya, ini, jadi kita tambah di sini di deployment. Ini di sini kita kan contohnya debug ya, di debug ya. Ini untuk settingnya kalian bisa all konfigurasi atau release konfigurasi ya. Karena saya di sini contohnya menggunakan debug konfigurasi. Debug konfigurasi 32 bit. Jadi saya pilihnya yang debug ya, bacanya ini. Dibacanya debug. Saya nyebutnya debug aja biar gampang. Siap, yang ini sesuaikan aja ya, terserah. Ini bagusnya semua all konfigurasi ya. Saya di sini contohnya yang 32 bit. Kita tambahkan si database-nya ya. Nah, si database ini kita tambahkan atas DB. Nah, masih atas DB ini, terus di remote path-nya di sini ya, di asset internal. Di aset internal ya. Nah, udah kita save. Nah, kalau udah seperti itu, udah kita setting, kita bisa langsung jalankan. Apakah berhasil atau tidak. Dan dipastikan juga ya, ini harus bisa punya akses read and write storage ya. Ini kalau read and write storage biasanya sih dia otomatis langsung bisa ya. Kalau baca file biasanya nih. Kita cek apa berhasil atau tidak ya. Kita hubungkan, terhubung ke database. Kita perbesar dulu ya. Terhubung ke database, lalu kita coba tampilkan, dan di sini bisa tampil ya untuk data-datanya. Nah, jadi di sini saya fokus hanya masalah contohnya di sini kan hanya judulnya cara mengkoneksikan ya. Untuk masalah tampilan itu nanti lagi. Jadi hanya untuk sebagai pembuktian bahwa ini sudah terhubung ke database gitu ya. Jadi meskipun berantakan, ini yang kita harus garis bawah itu adalah cara koneksinya ya. Fokusnya ke cara koneksinya. Nah, jadi yang bawah ini adalah untuk koneksi ke database-nya. Ke database di Android nih, yang ini nih. Nah, terus ada kasus, kita kasih contoh satu kasus. Yang ini kita close dulu ya. Ini kita close dulu. Misalnya ini saya juga nggak tahu nih caranya, nih belum tahu ya. Misalnya kita di sini, sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau kita nambah field, kolom, atau kita nambah lagi database, gimana caranya? Di sini misal apa ya? Kita tambah ini aja lah. Kita nambah misalnya nama angkatan, misalnya wali misalnya ya. Ini biar cepet aja. Wali variable car. Ini contoh ya. Untuk walinya kita misal kita tambah
wali 1, wali 2, wali 3, 4, wali 5. Nah, ini saya buka database yang ini ya. Yang ini ya, yang bukan yang di sini. Yang ini. Nah, kita coba compile lagi. Untuk yang database, untuk yang Android, kita lihat hasilnya seperti apa. Ini ada, saya ngasih tahu sebuah kasus ya. Saya belum tahu caranya gimana. Kalau ada yang tahu silakan kasih tahu saya ya. Hubungkan, terhubung, tampilkan. Nah, tadi yang wali itu nggak tampil ya tuh kelas, cuma sampai kelas aja ya, cuma sampai angkatan nih. Yang si kolom wali ini nggak tampil. Nah, gimana sih caranya biar tampil? Nah, jadi ini yang si aplikasi yang lama ini harus dihapus dulu. Nih, harus di uninstall dulu ya. Nah, baru kita jalankan lagi. Compile lagi ya, di compile. Saya belum nemu caranya tuh kalau SQLite ini nih, biar nimpah yang baru nih. Belum cari-cari juga. Jadi si database SQLite ini biasanya kalau saya pakai itu ya buat tabel, buat database sementara ya gitu, buat bikin tabel sementara kayak gitu. Jadi sering digunakan juga ini. Nah, kita lihat apakah yang wali muncul. Nah, sekarang udah muncul ya yang walinya. Kalau tadi kan nggak muncul ya. Ya, jadi harus dihapus dulu aplikasi yang lamanya, seperti itu nih. Ini saya belum nyari ya, karena belum sempat, karena jarang juga sih saya ada hal seperti itu. Jadi sekarang kolom walinya udah muncul. Jadi kalau kalian nambah, jadi kalau nambah ibaratnya kolom, atau nama bikin lagi database baru, tabel baru maksudnya, maaf. Jadi yang jika udah di compile ke sini ya, jadi harus dihapus dulu yang data yang lamanya gitu. Ya, si aplikasi lamanya ini harus dihapus dulu gitu. Jadi baru bisa muncul gitu teman-teman. Nah, oke, mungkin untuk koneksi ke SQLite ini dirasa cukup ya. Karena kan nanti masih banyak nih, masih panjang lagi nih. Nanti bagaimana sih caranya? Nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan data yang dari database ini ke list view, misalnya ke list view dulu ya. Nanti ada ke list view, ada ke list box dan lainnya, seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk sementara mungkin ini seperti ini dulu ya. Di video berikutnya kita akan bagaimana cara menampilkan si data yang tadi itu, si data yang database ini ke list view ya. Itu mudah sih sebenarnya. Bisa dengan cara yang tadi bin, bisa juga dengan codingan ya, kayak gitu. Oke teman-teman, ntar ini saya compile lagi. Masih panjang ya ini, buat yang masih pada belajar, yuk kita bareng-bareng belajar ya, sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya seperti biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian semua ya.
Meskipun banyak yang sudah menjelaskan, barangkali ada yang kurang paham di channel orang, di sini paham seperti itu ya. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi ke video berikutnya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.